Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak sekalian? Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran IPA kelas 8 SMP IT Bina Insan. Kali ini kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Pelajaran kali ini adalah hanya untuk mengulang pelajaran kita pada minggu-minggu sebelumnya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita sebelumnya, Ustazah telah menjelaskan bahwa zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk, makanan atau minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Zat aditif dibagi menjadi 4. Yang pertama untuk pewarna, pemanis, pengawet, dan yang keempat penyedap rasa. Yang pertama kita bahas adalah sebagai bahan pewarna. Bahan pewarna adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk memperbaiki atau memberikan warna agar terlihat lebih menarik. Bahan pewarna dibagi menjadi 2, yaitu bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan. Di sini saya buat tabel bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan. Untuk warna merah, alaminya adalah stroberi, buah naga, dan untuk yang buatan bisa karmosin, amaran, dan eritrosin. Selanjutnya untuk warna kuning, contoh bahan alaminya adalah wortel dan buatannya adalah sunset, yellow, FCF, dan tartrazine. Untuk warna hijau, bahan alaminya adalah daun pandan dan buatan adalah fast green, FCF. Yang selanjutnya adalah bahan pemanis. Bahan pemanis adalah bahan atau zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman sehingga dapat menimbulkan rasa manis. Bahan pemanis terbagi menjadi 2. Yang pertama bahan pemanis alami, yaitu gula, dan bahan pemanis buatan, yaitu siklamat, aspartam, dulsin, dan sakarin. Untuk yang ketiga, zat aditif yang ketiga adalah sebagai bahan pengawet. Bahan pengawet adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Bahan pengawet yang pertama yang alami adalah garam, yaitu untuk mengawetkan ikan, gula sebagai pemanisan buah, cuka untuk asinan atau acar. Dan yang selanjutnya pengawet buatan. Yang pertama natrium nitrat atau NaNO3, biasa dibuat untuk sosis, kornet, dan bakso. Selanjutnya natrium propionat, biasa dibuat untuk roti dan kue. Selanjutnya natrium benzoat, terdapat biasanya pada minuman ringan, margarin, dan jus buah. Asam fosfat pada minuman penyegar, dan asam askorbat dan asam nitrat dimasukkan ke dalam makanan yang digoreng agar mencegah oksidasi dari bahan makanan. Bahan pengawet yang tidak boleh digunakan untuk makanan yang pertama adalah formalin. Formalin dapat menyebabkan kanker dan iritasi pada lambung. Yang kedua adalah boraks, karena boraks dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, ginjal, dan kulit, gejala perdarahan di lambung, dan gangguan stimulasi saraf pusat. Yang ketiga, boraks juga dapat menyebabkan terjadinya komplikasi pada otak dan hati dan dapat juga menyebabkan kematian jika ginjal mengandung boraks sebanyak 3-6 gram. Selanjutnya adalah penyedap rasa. Penyedap adalah bahan atau zat tambahan pada makanan yang berfungsi untuk meningkatkan rasa yang telah ada pada makanan atau minuman tanpa memberi rasa baru pada makanan atau minuman itu. Penyedap alami yaitu gula, garam, dan rempah-rempah, dan penyedap buatan
Biasanya orang menggunakan MSG atau monosodium glutamat. Nah, setelah kita mempelajari zat aditif, selanjutnya kita akan belajar tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Nah, zat adiktif yang pertama itu narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif. Zat adiktif itu terbagi menjadi 3, narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya, atau biasa kita sebut dengan NAPZA, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika dapat menyebabkan perubahan kesadaran, contohnya terdapat pada ganja, morfin, dan heroin. Sedangkan psikotropika menyebabkan perubahan mental dan perilaku, contohnya depresan, halusinogen, dan stimulan. Sedangkan zat adiktif lainnya dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, biasanya terdapat pada teh, kopi, rokok, dan alkohol. Penggolongan NAPZA berdasarkan penamaan. Nah, untuk memudahkan memahami berbagai jenis NAPZA, maka dilakukan penggolongan berdasarkan penamaan. Yang pertama, menurut undang-undang yang tergolong ke dalam narkotika, biasa kita singkat dengan opioida, yaitu opium, morfin, heroin, ganja, dan kokain. Selanjutnya psikotropika. NAPZA yang tergolong ke dalam psikotropika adalah ekstasi, barbital, benzodiazepin, magadon, dan lain-lain. Sedangkan NAPZA yang terakhir adalah zat adiktif lainnya. Tergolong ke dalam jenis ini adalah tiner, bensin, lem, rokok, alkohol, dan kafein. Ganja dipakai dalam bentuk linting rokok. Gejala pemakaian: gembira, tertawa tanpa sebab, santai, lemah, bicara sendiri, mengantuk, menguap, susah tidur, pengendalian diri kurang. Sedangkan opium, gejala pemakaiannya adalah gembira, tertawa berlebihan, bicara sendiri, cenderung berbuat kerusuhan, mual, susah BAB, pupil mengecil, dan napas berat. Sedangkan kokain, gejala pemakaiannya adalah suka berbicara, gembira berlebihan dan gaduh, gelisah, detak jantung meningkat, demam, nyeri perut, mual, dan muntah. Sedangkan nikotin terbentuk dalam irisan tembakau dalam rokok. Gejala pemakaiannya gelisah, mengamuk, mengantuk, malas, daya pikir menurun, bicara, dan tindak lambatan. Berdasarkan tujuan penggunaan dan tingkat risiko ketergantungan, psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan kedua, untuk terapi. Golongan ketiga, obat terapi dan tujuan iptek. Golongan keempat, obat terapi dan tujuan iptek, potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Penggolongan NAPZA berdasarkan efek yang ditimbulkan terbagi menjadi 3, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Stimulan, efek yang ditimbulkan mempercepat atau meningkatkan proses dalam tubuh seperti jantung, pernapasan, bahkan tekanan darah. Stimulan ini terdapat pada kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Depresan, efek yang ditimbulkan adalah menurunkan atau memperlambat proses dalam tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, kontraksi otot. Contohnya terdapat pada alkohol, obat tidur, morfin, dan heroin.
Makan halusinogen menyebabkan khayalan atau sering berhalusinasi. Terdapat pada LSA, LSD, dietilamide, marijuana, dan ganja. Nah, cara mencegah penyalahgunaan bahan adiktif dan psikotropika adalah yang pertama dengan pencegahan atau preventif. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan keharmonisan antar anggota keluarga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif, dan memilih pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain. Selanjutnya adalah tahap penyembuhan atau kuratif. Yang pertama adalah terapi. Nah, terapi dilakukan pada pengguna yang telah mengalami gejala overdosis, bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup. Detoksifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengurangi dosis secara bertahap, menggunakan antagonis morfin, yaitu senyawa yang dapat mempercepat proses neuroregulasi. Dan yang ketiga, menghentikan total pemakaian obat. Nah, yang ketiga adalah tahap rehabilitasi. Nah, pemakai perlu dijauhkan dari pergaulan dan lingkungan pecandu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, sekarang waktunya kamu mengambil alat tulis untuk mengerjakan kuis ke-19. Pasangkanlah pernyataan 1-20 dengan jawaban di dalam kotak. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.